Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa ala millati rasulillah. Assalamun ala ibadihi allazina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asari sujud dzalika maslum fi taurat wa maslum fil injil wa qala ta'ala fi at-takhram arsalnaka ila rahmatan lil alamin wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah sadaqallahul azim wa sadaqur nabil karim wa nanu ala dzalika minasyaitin wasyaitin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Dialah zat yang rahman bagi setiap makhluknya dan maha rahim bagi hamba-hamba yang tunduk patuh kepadanya, yang dengan limpahan taufik hidayah inayah kasih sayang kepada kita pada malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam di tengah kesibukan kita dalam aktivitas harian kita, yakni menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya besar harapan kita kepada Allah semoga pertemuan kita pada malam hari ini senantiasa menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari ini atau malam hari ini kita semua dianugerakan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga aktivitas kita pada hari ini dari pagi sampai kita duduk di majelis ini semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesalahan, kealfaan, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita nikmat yang paling besar yang kita rasakan malam hari ini adalah nikmat kita dihadirkan oleh Allah di majelis ilmu ini. Ini nikmat yang paling besar yang kita rasakan. Karena ketika kita duduk di majelis ilmu seperti ini, berarti Allah memberikan kita kesempatan untuk mengambil mutiara yang abadi yang akan menghantarkan kebahagiaan dan keselamatan kita dari dunia ini sampai di akhirat kelak. Karena ilmu itu cahaya yang akan menuntun kita menjadi kendaraan wasilah bagi kita untuk bisa menempuh jalan-jalan spiritual sehingga menghantarkan kebahagiaan dan keselamatan kita. Oleh karenanya bersyukur kita kepada Allah yang malam hari ini diizinkan oleh Allah sama-sama hadir ke majelis ini. Agak letih sedikit mungkin karena aktivitas kita pada hari ini, tetapi semangat kita untuk menambah hasanah pemahaman agama kita, giroh kita tidak terkalahkan dengan letihnya fisik kita malam hari ini. Salawat salam kita sampaikan dengan sempurna kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa hati kita kepada nawir qulubana binur Islam dan mengeluarkan umat manusia minad dhulumati ilan nur. Semoga Allah yang Ar-Rahman terus memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Terus kita berpegang teguh pada risalah ajaran yang dibawanya dan juga mengidharul mahabbah dengan menteladani akhlaknya. Semoga dengan sebab itu semua kita diaku sebagai umat yang berhak mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segenap Dewan Pengurus Pondok Pesantren Sapal yang saya hormati, khusus Ustaz Supriyadi Ustaz Amami, para imam ratib yang saya hormati, dan seluruh saudara saya dari yang sekitar Selang Nangka, dari Pasir Limus, dari Wangkal, Mustikam, Villa Mutiara, dan juga dari saudara kita dari mana? Seto ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi saudara dunia akhirat. Ngumpul bareng di dunia, nanti di akhirat pun Allah kumpulkan kembali bersama baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh anak-anak santri yang saya cintai. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali bermuwajahah, bersilaturahim dalam rangka muzakarah
belajar bersama untuk menambah hasanah pemahaman agama kita. Karena kita juga menyadari betapa pentingnya ilmu. Karena kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Ketika kita ingin bahagia di dunia, maka harus menguasai ilmunya atau dengan ilmu. Wa man aradul akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Kebahagiaan akhirat pun harus dengan ilmu. Wa man ardahuma, dan ketika kita ingin menghendaki keduanya, fa'alaihi bi'ilmi, maka dengan ilmu. Dan pada malam hari ini karena memang bulan Rabiul Awal, ya tadi kita boleh membaca maulid, sholawat. Sebenarnya memang kalau dari agendanya adalah Asmaul Husna ya. Nanti kita baca yang sedikit di akhir paling munajat pendek biar enggak meninggalkan istiqomah pada kegiatan kita. Enggak apa-apa, menambah-nambah amal ibadah. Semakin banyak kebaikan, insya Allah nilainya semakin banyak. Ya, jadi berkaitan kalau acara puncak kita besok pagi, ini pun mungkin mengundang kembali buat saudara saya, seluruh jamaah sahabat ummah yang loyalitas setia mengikuti kegiatan di sini. Besok puncak acara peringatan maulid kita, acara keluarga, suami, istri, anak dibawa, biar makan bareng, ngopi bareng ya. Acara maulid itu acara senang-senang. Kul bifadli wa birahmati falyafrahu. Katakanlah dengan fudul dan rahmat Allah, maka lakukanlah semua itu dengan falyafrahu gitu. Itu salah satu dalil maulid. Makanya kalau maulid kudu punya rasa cinta dan seneng gitu. Nggak boleh ada yang susah di maulid disenengin. Makanya rata-rata kalau maulid pasti makan biar seneng, ya, sampai lapar. Ya, karena bagian rahmat Allah. Ya, malam hari ini kita sambil santai saja. Kajian al-hikam kita ini kalau di kitab Iqatul Imamnya ini di juz kedua, ada yang bawa kitab al-hikamnya? Ada yang bawa? Ya, ada ya. Kalau di kitab Iqatul Imamnya di juz kedua halaman 426, ya pasti beda. Kalau diterjemah itu, loh, di juz keduanya halaman ada juznya enggak kalau di terjemahan? Di makalah ke-87 kalau tidak salah. Al-mu'min yasghubu sana'u 'ala Allah, itu makalahnya. Enggak per juz. Yang terjemah enggak per juz. Pakai juz. Enggak ada makalah. Emang beda angkanya mungkin. Di juz kedua 87 kalau tidak salah ya. Kalau enggak ada juznya. Ya, makalahnya al-mu'minu yasghudu sana'u 'ala Allah. Nanti kita karena baca maulid ini babnya bab cinta. Kalau nanti di makalah keduanya kita mengulang soal di makalah keduanya ini biar karena kaitan banget. Laisal muhibbul ladzi, yang disebut cinta sejati itu orangnya seperti apa gitu. Ya karena bicara maulid bicara mahabbah. Tapi sebelumnya al-mu'minu yasghalu husana 'ala Allah, itu makalahnya. Bingung lah saya itu kalau nggak ada itunya. 87 juz kedua. Coba kalinya di Mas Kasan yang kitab al-hikamnya yang kayak dikirim di itu di undangan penginginan kulitnya yang gitu kayaknya tuh. Nggak ada. Ya tentang kalau di judulnya orang mukmin yang sebenarnya atau mukmin sejati, kalau nggak salah kalau dikasih judul mukmin sejati apa gitu, atau orang yang sempurna keimanannya, belakang judulnya beda-beda.
Ketemu? Dia agak akhir-akhir. Bab kalau juz kedua agak akhir-akhir. Kalau nggak ada juznya dia babnya agak akhir-akhir. Tentang mukmin sejati. Nggak ketemu. Iya, sambil santai aja ngopi, hasilnya ada kopinya. Santai. Ngajinya santai aja. Biar nggak tegang. Tegang nggak enak. Kecuali ntar jikir jangan ngopi. Haram kalau jikir ngopi. Ribet ngopinya. Al-mu'min yastaghaluhu sanau Allah. Makalah sebelumnya tentang cinta sejati. Muhibbun. Laisal muhibbul ladzi yarhabu min mahbuba, itu yang ke makalah. Ya itu sebelumnya. Kalau di Iqadul Imamnya di saya 232, makalah kedua 32 di juz kedua. Halamannya 406. Ada, ketemu. Ya, itu. Astighol itu sibuk. Iya, baca dulu aja Ustaz, biar nambah berkah. Sebelum kita baca ini, kita baca, kita kirim buat Fatihah buat pengarang kitab ini. Ibnu Qalas Al-Kandari dan juga Abu Ajibang, mudah-mudahan kurban ilmunya Allah berikan kepada kita malam hari ini, dan juga sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, keberkahan para ilmunya, guru-guru kita dan orang tua kita. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita. Al-Hadihin ya, wa kita sudah Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu yusghiluhu tsana'u 'ala Allah ta'ala an ayyakuna li nafsihi syakiran wa tusghiluhu huququllah an ayyakuna li hududihi dzakiran. Seorang mukmin sibuk dengan memuji Allah Subhanahu wa taala daripada berterima kasih kepada diri sendiri, dan ia juga disibukkan oleh hak-haknya daripada mengingat bagiannya. Segitu dong. Ya, makalah keduanya bacalah, bicara cintanya. Yang apa? Laisa itu ya? Laisal muhibbul ladzi yarju mim mahbubihi iradan aw yatlubu minhu aradan. Fa innal muhibba may yabdhulu lak, laisal muhibbu man tabdhulu lahu. Seorang pecinta tidak akan mengharapkan kompensasi atau meminta penawaran kepada kekasihnya. Pecinta sejati adalah orang yang berkorban untuk Anda, bukan Anda yang berkorban untuknya. Ngerti ya? Ya, kita coba bahas yang pertama di makalah pertama. Ya, ini buat muhasabah kita, karena kalau kita hafal hikam itu memang apa namanya, bahasanya karena penataan ruhiyah ya. Bacanya pakai perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu yasghuluhu sanau 'ala Allah an ayakuna li nafsihi syakiran. Al-mu'min, seorang mukmin disibukkan dengan memuji Allah sehingga lupa menyanjung dirinya gitu. Kalau bahasa syakiran itu memang berterima kasih kepada dirinya, lupa menyanjung dirinya.
Wa tusqiluhu huququllah an ayakuna li khudutihi dzakiran. Dan seorang mukmin juga disibukkan dengan menunaikan kewajibannya kepada Allah sehingga dia tidak ingat atau lupa dengan kepentingan dirinya sendiri. Ini bahasa pahamnya begini maksud saya. Seorang mukmin itu dia sibuk memuji Allah. Walaupun dia berbuat kebaikan, misalkan kita sholat atau puasa, ketika ada seorang memuji, hebat kamu puasa, kamu sholat, sesungguhnya dia mengatakan, sesungguhnya saya bisa puasa, bisa sholat, bisa ibadah karena pertolongan Allah. Saya hanya bisa melakukan itu karena semua kekuatan itu datang dari Allah, sehingga dia tidak membanggakan amaliyahnya, enggak merasa dia yang merasakan sholat. Jadi ingat, dia sibuk terus memuji Allah, dia bersyukur kepada Allah bahwa dia bisa. Malam hari inilah, kalau ini saya perkecil siklusnya biar lebih paham. Hari ini kita datang ke pengajian ini bukan karena hebatnya kita, bukan karena solehnya kita, tetapi karena Allah yang menghadirkan kita ke sini. Ya, percaya enggak begini? Percaya? Buktinya mana Allah menghadirkan? Kemarin tauhidnya udah kita bahas kan? Ya. Karena sesungguhnya kita bisa melangkahkan kaki kita, bisa melihat, mata kita bisa melihat, lisan kita bisa berkata, karena ada nafatu firruh yang ada di tubuh kita. Jadi pada hakikatnya kekuatan yang bisa kita hadirkan bisa ibadah itu sesungguhnya kekuatan. Andai tidak ada ruh di tubuh kita, maka kita seperti robot sebenarnya, nggak bisa berbuat apa-apa karena Allah itu. Maka orang mukmin dia sibuk memuji Allah. Ketika dia puji pun bukan dia merasa itu, maka dia bilang saya melakukan kebaikan ini karena Allah, karena pertolongan Allah. Kalau bahasa umumnya mungkin begitu, bahasa lebih gampang dipahami maksud saya. Jadi enggak merasa dirinya yang ya rajinnya dia, karena solehnya dia gitu, hebatnya dia. Dia memuji Allah. Asana itu memuji. Anak ini bersyukur. Orang mukmin itu bersyukur kepada Allah. Kita bisa dihadirkan, bisa ibadah, bisa sholat, bersyukur kepada Allah, dan kita memuji Allah. Makanya kan dalam kajian di tasawuf ini, kenapa ba'da sholat kita baca istighfar? Kalau syariat kan karena kita menyadari sholat kita tidak sempurna. Ingat-ingat ya, kenapa ba'da sholat kita dianjurkan, bahkan menjadi hukum sunnah sebagian oleh ulama-ulama kita, karena kita merasa sholat kita belum sempurna. Enggak boleh merasa bahwa sholat kita sudah sempurna. Kan ayatnya di tahlil sering baca, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal. Paham enggak maksud ayat ini? Alhamdulillah dengan izin dan kekuatan Allah kita sami'na wa ata'na. Kita mendengar ada perintah sholat, kita terus bisa melaksanakan. Dan ketika melaksanakan harus menyadari bahwa sholat kita belum sempurna. Orang yang hidupnya mencari ridho Allah pasti kebaikannya ditutup dengan istighfar. Kalau kesalahanmu udah wajib, kebaikannya saja ditutup dengan minta ampun. Kenapa? Karena menyadari sholatnya belum, bahasa jangan tidak ya, belum sempurna. Jadi istighfar tuh. Selama ini istighfar apa? Ingatnya dosa mulu ya. Ya nggak salah. Itu bahasa syariat. Kenapa kalau di bahasa hakikat, ketika kita bersolat kenapa istighfar? Kita merasa kita yang sholat, kekuatan kita, ini singgungannya, makolahnya. Ketika engkau bisa sholat bukan engkau sesungguhnya yang hebat, tetapi karena digerakkan oleh Allah. Karena ada hembusan di tubuh kita, kalau ketauhidnya, hembusan Allah yang dititipkan kekuatan kita. Emang yang bisa berjalan kaki kita. Kaki itu hanya alat, tangan hanya alat, mulut hanya alat.
tapi ada ruh yang dihembuskan di tubuh. Wa nafakhtu fil. Kalau nggak ada ruh nggak bisa apa-apa, mati. Orang mati punya kaki, orang mati juga ada matanya, ada telinganya, tapi iya. Kita ini seperti kalau nggak ada ruh itu ya seperti itu. Maka ketika kita berbuat kebaikan, orang-orang beriman yang sejati, kalau di mukmin sejati itu, dia nggak merasa bahwa dia yang melakukan ibadah itu, karena semua itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu. Contoh gini aja lah, kita bisa melafadzkan Fatihah. Emang kita yang melafadzkan? Hakikatnya enggak, Allah memuji Allah. Dia sibuk sehingga menghindari penyakit apa sih, merasa bahwa sholat kita yang melakukan gitu. Padahal Allah yang menghendaki kita bisa sholat, bisa berbuat kebaikan. Maka seorang mukmin ketika berbuat kebaikan, ketika dipuji oleh makhluk misalnya oleh orang lain, dia bilang bukan karena saya, karena Allah yang menggerakkan saya, karena Allah yang menguatkan, memberikan kekuatan kepada saya sehingga bisa melakukan sebuah kebaikan. Itu. Jadi enggak merasa dirinya yang, ingat merasa itu kemelekatan. Itu dari nafsu. Merasa soleh, merasa pinter, merasa hebat, nggak akan bisa, mohon maaf, ketemu Allah kalau masih kemelekatan itu ada. Berarti masih ada sifat keakuan. Jadi jauh sifat sombong. Buat apa? Saya sholat juga Allah yang menggerakkan. Bukan hebatnya kita. Kita bisa ngomong gini juga bukan kita, karena Allah yang mengizinkan. Allah di sifat 20-nya mutakaliman. Dalam mukmin sejati, dia memuji Allah. Makanya ciri ulama-ulama tuh, ciri kealiman seseorang kalau doa itu banyak memujinya ketimbang memintanya. Ciri orang alim kalau doa banyak memuji Allahnya ketimbang mintanya. Rasulullah kalau memuji Allah banyak, mintanya dikit. Kan kebalikan kita. Padahal di Fatihah itu dituntun kita puji Allah dulu. Dari Bismillahirrahmanirrahim muji Allah, Alhamdulillah muji Allah, Ar-Rahmanirrahim Malik Yaumiddin. Iya, jadi kalau ciri orang alim kalau doa pasti banyak memuji Allahnya, sampai dia lupa dengan keinginannya. Muji Allah saudara. Berangkat dari mahabbah ke cinta sejati. Coba orang cinta itu banyak mengingat, memuji yang dicintainya pasti. Pilar iman, pilar akidah, satu mahabbah, cinta. Orang cinta pasti banyak memuji yang dicintainya, walaupun nggak diminta. Bahkan dibikin syair-syair kan. Ya kita kayak Rasulullah karena cinta dibikinlah syair-syair yang bentuknya itu saya bilang sholawat tapi sebenarnya syair. Pujian karena mahabbah cinta sama Rasulullah dibikin. Sampai burung-burung pun ikut bahagia menyambut kelahiran Rasulullah. Itu disolawatkan tuh. Rohatil atyaratan syadu fil layalil maulidi. Itu burung-burung atyar itu jamak dari tayyur, burung. Jadi burung-burung itu senantiasa memuji Rasulullah. Karena ya logikanya. Dulu kita demen sama mantan pacar kita, istri kita sekarang sering memuji kan. Cantik banget. Itu kalau bahasa cinta susah. Sebenarnya bahasa cinta itu bahasa majasi, iya kan? Itu bahasa cinta susah. Wajahmu seperti rembulan, emang iya padahal hitam banget itu. Nggak bisa kalau ke unsur fikih nggak nyambung. Nah maka ketika ada sama mahabbah, orang mahabbah itu pasti memuji. Maka doa terhebat kalau ikutin Rasulullah, para ulama dulu, para wali itu kalau memuji Allah, lihat di manakibnya Abu Hasan As-Sadzili di kitab di terakhir itu. Memuji Allah doanya luar biasa. Memuji Allahnya banyak.
Nah kalau kita buat muhasabah kita nih, kalau Rasulullah menjadi teladan, ukuran lah, standar kalau bahasa gampangnya. Kita kalau doa, banyak muji Allahnya, banyak mintanya. Muji Allah cuma alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu kesononya wa qadiyal hajat. Wa rizki, semua banyak gitu. Yang enggak salah. Cuma bagi mereka mukmin dia sibuk memuji Allah. Bahkan tidak hanya ketika doa. Kan gini, kalau ingin menambah kecintaan kita kepada Allah, perbanyaklah ingat akan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Itu semakin menambah kecintaan. Bahkan apa yang kita tidak minta, Allah berikan. Namanya anugerah atau fudul dalam bahasa Al-Quran. Apa yang tidak kita minta, Allah beri. Sehingga orang mukmin itu memuji Allah. Ya pada salat kan diajarin gitu. Alhamdulillah. Ya muji Allah bin asana, memuji Allah. Ya jadi orang mukmin yang sejati mereka ketika berbuat kebaikan justru dia tidak merasa dia yang melakukan, bukan kehebatan dia, tetapi Allah lah yang menggerakkan dia bisa berbuat kebaikan sehingga hatinya terjaga dari sifat kemerasaan. Bahasa saya. Kan mulai nyapit. Nah besok nih kalau udah hilang kemerasaannya pasti kesadaran dirinya ada. Besok bahasnya kalau ini rahasia kita. Kalau malam ini dibahas, besok ngapain ngomong apa saya? Iya. Kan kalau karena Al-Hikam ini, kalau kajian tasawuf kan pembersihan rohani, bukan pembersihan fisikal kita. Kalau fikih, ilmu fikih dipelajari untuk membersihkan badan. Kalau ilmu tasawuf dipelajari untuk mensucikan. Iya. Bersih sama suci maknanya sama apa enggak? Hah? Bersih sama suci sama enggak? Beda lah ya. Kalau baju bersih om Bay. Kalau jiwa suci mestinya. Disucikan. Nah ini karena kitab ini membersihkan bagian dalam kita. Maka ketika kita berbuat kebaikan jangan ada kemerasaan. Nanti timbul keakuannya aing pang palingna. Itu hati-hati. Ini berbuat kebaikan loh. Dia memuji Allah as-sana. Dia sibuk memuji Allah tiap hari. Makanya kan syukur. Coba kalau kita kan syukur ini syaratnya terlalu berat. Kudu punya dulu. Punya mobil baru syukur. Dan sayangnya ditempelin, bukannya salah, ditempelkan ke urusan-urusan dunia. Nikmat yang di pikiran kita kadang-kadang nikmat yang berkaitan dengan hal-hal keduniaan. Kalau makan, coba dah. Sebenarnya bahasanya kurang pas. Makan itu nikmat apa lezat? Hah? Hah? Makan itu nikmat apa lezat? Yang benar itu lezat. Tidur sama istri nikmat apa lezat? Hah? Nggak bisa bedain nikmat sama lezat ya. Lezat itu kaitan dengan asumsi fisik. Kalau nikmat itu dengan rohani. Paham maksudnya? Makanya salah sebenarnya. Aduh makan nikmat banget itu salah kalau dari bahasa. Aduh lezat banget. Itu mestinya. Coba dalam suratul Fatihah ketika kita minta nikmat, maksudnya nikmat mah siratal ladzina an'amta. Minta kepada Allah diberikan hidayah jalan orang yang telah berikan nikmat. Nikmat. Coba tafsirannya Fatihah ini. Nikmatnya enggak ada kan? Enggak urusan jabatan tinggi, mobil mewah, rumah mewah, enggak. Kalau kita merujuk an'amta dalam ayat ini, sering saya bilang kalau Quran jawabnya mesti ke ayat Quran. Pasti itu seperti berantai. Ini kalau di tarawih kan dibaca. Siapa sih orang-orang yang diberikan nikmat? Minan nabiyyin wasyiddiqin
wasuhada wasolin. Ada jabatan RT? Enggak. Jangan RT, presiden aja enggak ada. Jadi ini nikmat spiritual, bukan nikmat ke materi. Karena kebahagiaan itu kalau diukur pakai materi enggak ketemu. Makanya kan sebenarnya seneng susah itu tergantung kita mengelola perasaan dan pikiran kita. Kalau kesadarannya bangkit enggak akan merasa pusing. Nggak merasa susah, sama aja susah sama senang. Cuma kalau disarankan ya senang ya syukur, susah ya sabar kan. Maksudnya begitu. Banyak mengingat akan nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita hari ini. Ya nikmat hari ini kita bisa duduk di masjid ini. Nikmat bisa melek, nikmat bisa bicara, tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa berjalan. Bahkan masih bisa, yang paling utama adalah masih bisa napas, masih bisa bernapas. Padahal pahala yang paling pokok dalam hidup kita napas loh. Cuma jarang disyukuri. Coba hari ini kalau mau jujur, berapa kali syukur nikmat napasnya? Alhamdulillah ya Allah, masih bisa napas. Berapa kali? Kayaknya belum ya. Napasnya belum disyukuri. Kalau nggak dikasih nafas, selesai urusan. Kita kalau syarat syukur itu harusnya berada pada hal mah dari yang di diri kita aja. Dan nikmat yang paling besar di samping nikmat iman ya, napas kita. Dan napas inilah penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih dekat daripada itu, maksud pahaman ayat itu. Bukan Allahnya masuk jatnya, ini masalah, paham ini. Bagian kekuatan Allah yang dititip di tubuh kita namanya ruh, penghubungnya napas. Kalau nggak napas selesai. Maka umur kita bukannya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, enggak, sepanjang hembusan napas. Kapan masuk, kapan keluar. Kalau napas masih bisa masuk, masih hidup. Kalau nggak bisa masuk, selesai. Maka kita sering terjebak tulul amal karena merasa hidup ini masih panjang, masih muda, masih gagah. Itu biasanya terjebak tulul amal. Coba mikir, hidup saya cuma sepanjang hembusan napas kita. Keluar masuk napas berapa menit? Berdetik hitungannya ya. Itu umur kita. Kalau mikir kayak gini nih, untuk berbuat kebaikan nggak mungkin ditunda. Bulan besok juga masih ada pengajian. Emang umurnya nyampe? Maka orang-orang beriman itu sibuk dia memuji Allah, terus dia mensyukuri. Dan syukur itu mesti dibagi. Nih bagiannya begini. Kalau syukur sehat itu kudu taat. Kalau syukur sehat badan nih, berarti syukurnya dengan kita pakai badan ini untuk taat. Maka orang mukmin yang sejati mereka sibuk dengan melakukan kewajiban kepada Allah. Sehingga kepentingan buat pribadinya aja diabaikan. Ya sama mas saudara saya yang duduk di sini. Kewajiban untuk dirinya diabaikan. Pulang kerja mungkin ada yang habis weekend sama keluarga, lapar belum makan, tapi karena ngaji dia tinggal itu makan. Dia datang ke, jadi hak pribadinya itu diabaikan. Lebih mengedepankan hak-haknya Allah. Kita yang mana sih, hak kita apa Allah? Lucunya gini, kan ada bahasa, ini bahasanya agak dalam tapi pahamnya harus benar paham. Manusia kita ini dengan Allah itu seperti dalang dengan wayang gitu kan. Dalam dunia pewayangan ada nggak wayang melawan dalang? Ada nggak? Nggak ada kan? Mestinya wayang itu gimana kata? Nah sekarang kita berdoa kepada Allah, kita terserah Allah, pengatur Allah. Coba dah sampai pikir-pikir. Allah jadi subjek apa jadi objek? Allah dipaksa suruh ngikutin kepinginan kita. Masa ada wayang lawang sama dalang? Itu gampangnya logika begitu tauhidnya. Jadi kalau orang yang mukmin itu orang yang sudah muslim berserah, itu nggak ngatur Allah, terserah Allah, dikasih apa aja terima, itu berserah diri, namanya muslim. Muslim bukan status keislaman agama. Makanya saya bilang kalau di khutbah Jumat, muslim dalam wasiat itu paling tinggi,
Ittaqullah wasiat khutbah khatib. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Nah, muslim di sini bukan hanya 100 agama, tetapi berserah diri. Ya berserah diri itu enggak ngatur-ngatur Allah. Keciri kita ngatur Allah kalau di doa. Coba dah kalau doa. Benar enggak ya? Ya Allah, saya ini kreditan belum bayar, mobil, rumah dan segala macam. Kata Allah, emang gua yang itu kan yang pusing lu dewek. Sering ngatur-ngatur kita nih. Jadi belum muslim yang sebenarnya kita mah. Benar ya? Padahal simbol ketika sholat ngangkat tangan. Nih simbol nih. Ketika takbir Allah, berarti orang kata itu berserah diri. Logikanya kalau orang ditodong pakai senjata, apa kalau nyerah? Ya kan kata-kata simbolnya itu berarti berserah diri. Berserah bukan pasrahisme lo ya. Berserahnya nggak apa-apa, berarti tunduk patuh kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Dikasih senang ya syukur, dikasih susah yo sabar. Kita kan enggak, dikasih senang alhamdulillah cepot. Begitu dikasih susah, ya kalau orang-orang arif bilang mah susah aja senang, alhamdulillah ya Allah dikasih sakit. Kita kan enggak, sakit mulu ya. Terkadang Allah menanti kita melalui pintu sakit. Kitanya juga sih yang salah. Allah nunggu kita di pengajian, dicari, dilihat enggak ada. Allah lihat pada sepertiga malam molor. Allah nanti kita tuh. Akhirnya di mana? Ketemunya di rumah sakit. Ketemu Allah lewat jalur mau yang begitu. Emang ingat Allah kudu sakit dulu, ingat Allah kudu susah dulu, ingat Allah kudu kepaduk dulu, baru ingat. Kita jangan sampai lo ya, udah susah baru ingat. Emang disusahin berarti Allah menanti kita di kesusahan. Bagi mereka yang sudah terserang kolbunya, susah senang itu enggak jadi persoalan, bukan itu. Ketika sulit pun ini jalan Allah, mungkin saya ketemu Allah di rumah. Ya kan kalau kayak cerita Nabi gitu. Nabi Yusuf ketemu Allahnya di mana? Di penjara kan. Ada teman-teman kita mungkin yang ketemu Allahnya lewat penjara. Kalau penjara jadi alim maksudnya itu ketemu Allah, bukan jadi maling lagi. Nabi Yunus ketemu Allahnya di mana? Rasulullah ketemu Allahnya di mana? Di Gua Hira, nggak di dalam masjid. Terkadang Allah menarik kita. Makanya di kalau yang lain lah saya kutip lain. Terkadang kita lupa sama Allah ketika dikasih kesenangan. Maka Allah berikan kita kesulitan agar kita ingat gimana. Kan manusia itu ada yang dikasih senang sama Allah, ingat rajin ibadahnya. Kalau lagi senang tuh rajin banget itu. Itu manusia gitu. Entah kita di posisi yang mana. Ada manusia gitu. Ada manusia yang rajin ibadahnya ketika sulit banget. Lagi susah ibadahnya rajin, tahajudnya rajin. Nah kita di posisi yang mana itu? Ketika senang rajin ibadah, apa ketika sulit rajin ibadahnya? Berarti kalau masih tergantung senang susah surga neraka belum cinta Om Bay. Ya. Kalau ibadah mengharap pahala juga karena makhluk. Jari makhluk ke makhluk. Nah, masih. Ini mah bahasanya bukan kesarat, ini agak tinggi kedalaman, mohon maaf ya. Jadi kalau ibadah mengharap surga neraka emang karena itu makhluk. Jadi masih mengharapkan makhluk ketemu makhluk. Saya malah ngeledek-ledek karena mau baik. Saya mah enggak cari ridho Allah, enggak cari rahmat Allah, saya mah cari Allahnya. Enak enggak? Jangan cari rizkinya doang, cari Allahnya. Coba kalau kita cuma cari rezekinya ibarat main ke rumah Ustadz Amami cuma kagum sama rumahnya doang, enggak ketemu sama orangnya. Kita mau ke rumah Ustadz Amami ketemu orangnya apa mau ngeliat rumahnya? Coba yang udah haji atau umroh ke sono, ke Baitullah di sono, ketemu Allah apa kagum sama rumahnya? Ka'bahnya apa sama Allahnya? Padahal ayatnya apa? Li ila fi Quraisyin ila falyabudu rabb hadzal. Di sana itu ketemu sama yang punya rumahnya, bukan kagum sama
Mohon maaf bukan merendahkan, saya nggak mau merendahkan. Buat kita nantinya. Makanya kalau ke sono jangan kagum sama rumahnya. Kudu ketemu yang punya rumah. Coba yang udah ke sono, Mas Aziz, ketemu Allah nggak di sana di Padang Arafah? Yang ke sono aja belum ketemu, Om ya belum nggak ke sono. Coba ayo. Mestinya ketemu sama yang punya rumahnya. Iya, karena rasa nangisnya kan karena kagum mau bangunannya. Apa nangis? Aduh, alhamdulillah bisa kemari ya. Dulu kan lihatnya cuma di foto, lihatnya cuma di gambar, lihat sekarang lihat asli. Itu kagum sama rumahnya apa sama penciptanya? Kagum sama? Ayo kalau mau jujur. Soalnya ceritanya bangunannya udah berubah sekarang. Ini begini, tempat begini. Enggak ada cerita Allahnya tuh. Dia yang cerita banyak kalau pulang haji. Kalau enggak bentuk bangunannya oleh-olehnya. Benar ya? Selfie-nya coba. Iya ketemu Allah enggak di sana? Kan ke Baitullah katanya dah. Ketemu Allahnya enggak? Cirinya orang ketemu di sana ada perubahan. Pulang dari sana udah ketemu Allah, pasti kesadarannya meningkat. Tadinya pelit jadi dermawan. Iya kan? Rata-rata kita jangan mirip keluar buat kita. Ya termasuk saya. Iya bangunannya di sana gini sekarang. Coba kalau ditanya yang umrah yang haji tahun ini berubah. Yang diceritain bangunannya aja. Ya sama kita ke rumah, saya ke rumah Om Pai. Tahun kemarin belum ada pintunya, begitu ke sana ada pintunya. Begitu ke sana lagi jendelanya udah baru. Yang diceritain Om Pai-nya berumahnya. Ngaji ketemu Allah apa ketemu siapa? Kalau ke sepatu lu mah pengen cuma ngeliat bangunan yang nggak ketemu saya. Iya kan? Cuma lihat oh sahabat rumah itu 2 lantai walaupun jelek, musolanya sebelah sono gitu. Enggak ketemu sayanya. Itu kagum sama padahal perintahnya palia budu robb hazal bait. Biar yang ya kita juga punya travel maksudnya biar wajib kita binanya jangan cuma secara syariatnya, mesti ketemu di Padang Arafah. Arafah itu mananya apa? Kan apal buat man Arafah nafsahu, belajar ilmu ma'rifat ketemu Allah belum. Kenal Allah juga Arafah. Makanya Arafah syariat. Di sana itu buatan Nabiullah Ibrahim. Syariat harus ke sana kalau kita punya materi itu syariat. Kudu kalau memang fasilitas materi kita kudu ke sana. Malah ayatnya perintah haji emang untuk orang Islam. Secara umum loh kalau di ayat. Ayatnya juga kalau namanya sama kasih. Enggak, ayatnya untuk ya ayyuhalladzina amanu panas. Kalimat amanu panas. Jadi semua manusia untuk ketemu Tuhan sama. Kalau dari ayat ini kalau makna orang yang munajat itu jadi tafsirkan sama ya. Ternyata bukan cuma yang beragama Islam untuk ketemu Tuhan. Agama lain pun kudu ketemu. Karena ketika ketemu Tuhan dia jadi orang yang benar. Bisa berketuhanan. Untuk haji aja ayatnya walillahi alan nasi hijul baiti. Bukan walillahi alal mu'min, enggak gitu. Berarti semua manusia sebenarnya punya kesempatan. Allah tuh pengen ketemu sama makhluknya. Iya benar ya. Emang mohon maaf yang agama beda dengan kita Tuhan ini beda Tuhan lain. Ini saya bicara ke manusia nih ketuhanan. Yang beda agama kita apa ketuhannya lain? Berarti kalau Tuhannya satu, kenapa harus puji dia? Secara kemanusiaan ya saya bilang. Justru harusnya Islam menjadi contoh kebaikan dan kebenaran. Saudara kita itu lagi mencari kebenaran. Inilah yang kita minta ghairil maghdubi alaihim walad. Maghdub itu orang yang belum menemukan kebenaran. Atau maghdub itu orang yang sudah tahu kebenaran tapi malas melakukan kebenaran. Kita banget ini mah. Maghdub itu orang yang tahu kebenaran tapi malas melaksanakan kebenaran. Coba kalau ada pengajian kita lewat berhenti nggak kira-kira? Quran di rumah kita. Quran. Ngaji Quran kebenaran bukan? Itu dibaca. Buat jimat doang. Iya. Kesulitan kita yang mendekat diri kepada Allah itu lebih baik. Ingat-ingat ya dalam bab yang lain pernah kita bahas baik. Terkadang itu kesulitan kita yang menghantarkan atau mendekatkan diri kita kepada Allah itu lebih baik ketimbang kesenangan yang membuat kita lalai kepada Allah.
Orang kayak kita mah jujur, kalau senang mah banyak lalainya. Ingat kepadanya ketika banyak lagi. Iya, makanya Allah temukan kita lewat pintu kesusahan. Mendinglah jangan sampai pintu sakit. Nggak enak ketemu Allah. Kan kalau sakit nggak boleh mesum. Semua akhirnya kalbunya. Nah mungkin itu doa kita di ratib tuh. Taibuna illallah, saya kembali kepadamu ya Allah. Ditunggu-tunggu kembali. Aku tunggunya di rumah sakit. Ditunggunya di rumah. Nggak enak yang kayak gitu. Kayak tidak, tapi ketemu Allah. Ya orang sibuk memuji Allah, banyak ingat akan karunia nikmat Allah. Jangan terlalu jauh-jauh banget lah mikirnya. Nikmat Allah di badan kita luar biasa. Sehingga kita sibuk untuk memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya masih bisa melek. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa bicara. Alhamdulillah ya Allah, tangan saya masih bisa ngangkat gelas buat ngopi ya Allah. Coba kalau saya udah stroke, ngangkat gelas udah enggak kuat. Makanya mumpung tangan kita masih bisa bergerak, pakai sedekah buat nolong orang. Sebelum buat gerak aja dosa. Allah kasih kita kuat. Jadi orang mukmin sibuk dengan memuji Allah. Pagi, makanya coba doa-doa Rasulullah hariannya. Semuanya apa? Pasti banyak memuji kepada Allah. Bangun tidur muji Allah, duduk muji Allah terus. Rasulullah itu enggak pernah lepas untuk mengingat, bukan menyebut lah bahasanya, mengingat Allah, syukur. Makanya sholat duhanya Rasulullah syukur badan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sehat badan berarti syukurnya kudu taat. Dibawa ngaji kayak gini nih, bawa sholat, berarti syukurnya bener tuh, maka ditambah nikmatnya. Kan kaitan penyatuan biada dengan alam, sholat kita bahas kemarin. Sholat itu penyatuan kalau bahasa di tasawuf. Kalau di syariat doa. Penyatuan antara alam dengan tubuh ini. Penyatuan antara yaitu Rasulullah dengan Muhammad di sini. Penyatuan dengan Allah yang dihembuskan di sini terus hubungan gitu. Silaturahmi, silat itu apa? Kalau silaturahmi itu apa? Menyambungkan tali sholat sama. Jadi menyambungkan, menghubungkan. Maka ketika kita sholat kita sedang berhubungan dengan Allah. Nah kalau sudah paham gini nih, kalau nggak sholat itu merasa rugi. Berarti kita terlepas daripada pemilik alam semesta, bahkan pemilik diri ini. Bagaimana kita mau baik kalau kitanya nggak menghubungkan kepada zat yang maha segala-galanya. Sholat itu penghubung kita dengan Allah. Pertemuan paling indah. Maka nanti sholat itu pengennya dinikmati. Karena mahabbah tadi. Rasa syukur timbul rasa cinta. Allah banyak memberi. Kita kan ingatnya pemberiannya pas sulit ngadepi hidupnya. Ini yang bikin pusing. Yang dipikirin kesusahan mulu. Nikmat Allah yang banyak dilupakan. Nah jadi nikmat sehat kudu dibawa. Maka syukurlah kalau badan ini kita jadi kendaraan untuk taat. Kan itu cirinya. Badan juga sehat, nggak bakal sakit kalau dibawa taat mah. Saya yakin gak dia? Kalau dibawa ibadah mah sehat. Cuma pikiran kita aja udah dihantui. Besok kerja takut sakit, takut pusing beneran. Sakit beneran. Nah kalau nikmat rezeki, duit lah kalau bahasa gampangnya. Rasa syukurnya bukan cuma alhamdulillah, kudu bayar zakat. Bagi-bagi syukur itu harus ada, bukan cuma alhamdulillah, bukan cuma ucapan. Ada perilaku kita, ada perbuatan kita. Kan yang dinilai ucapan apa perbuatan sih? Amal soleh. Iman itu digandeng sama amal. Amal itu bahasa Indonesianya apa? Perbuatan. Jadi yang dinilai ucapan apa perbuatan? Iya.
Kan saya bilang, kalau di sini nih ngaji ini teori nih. Ketahuan siapa kita sebenarnya ntar ente pulang ke rumah berinteraksi dengan masyarakat. Di sini Mas Soleh kayaknya. Sabar kayaknya. Tapi entar di rumah ketika bertemu dengan anak, ketemu dengan istri kita, atau ketika berinteraksi dengan orang lain, lihat karakter kita yang sebenarnya. Ini mah teori, ngaji sebenarnya cuma hasil di sini harusnya dibawa lebih kuat menghadapi. Ya. Makanya saya menilainya gampang, pengen tahu tambah sabarnya enggak gitu. Paling tadi istri laporin, wah kok nambah marah-marah terus, wah berarti kagak sukses. Belum sukses itu. Makanya kalau ngelihat ukur soleh jangan di masjid. Ukur soleh kita nih jangan di masjid apa soleh. Keluar ketika berbenturan dengan berinteraksi dengan masyarakat lain, dengan orang lain. Itulah sebenarnya hasil pengaji itu di situ. Zikir, majelis zikir soleh banget. Begitu keluar, jalan macet sedikit, bon binatang keluar. Coba itu. Dan yang paling menyedihkan saya, mohon maaf ini buat saya dan kita teman-teman, mohon maaf. Kadang-kadang memang kita lupa juga. Kadang kalau lagi tugas apa ngecablak ngomong itu ceramah itu. Masjid yang tempat suci katanya, bahkan sampai ada batas suci berarti ke dalamnya, tapi lisannya kotoran itu dari dalam masjid. Penghujatan, penghinaan. Majelis ilmu, majelis zikir yang itu majelis katanya batas suci, tapi hujatan, hinaan, cacian dari pasar apa dari majelis ilmu? Kebanyakan. Coba. Di pasar mah nggak ada orang saling menyakiti, jarang. Tapi banyakan. Makanya kalau bisa mah, karena ini sih masjid itu ada batas sucinya. Kita tuh sucinya sebatas itu. Keluar masjid jadi orang suci lagi. Ada batasnya sih. Mestinya jangan pakai batas. Sudah suci terus di dalam masjid suci, di luar masjid ya suci. Karena udah dibatasi, batas suci, batas itu. Begitu keluar dari batasnya kotor lagi, nggak suci lagi teman. Makanya kalau bikin masjid dah sama nggak ada bacaan batas suci. Keluar dari sini usahakan kita tetap suci, keluar dari masjid tetap kalau secara syariat tuh ya, secara hakikat sucinya dibatas-batasin. Iya, lebih baik sibuk. Nah, yang keduanya orang beriman itu sibuk dengan melaksanakan perintah, kewajiban Allah. Ini kesadaran yang paling tinggi sebagai hamba. Dan bukan untuk Allah. Kita sholat untuk kita. Rugi-ruginya, kalau rugi-ruginya manusia, kalau enggak, itu tadi, sholat itu penghubung. Penghubung kita dengan Allah, penghubung kita dengan Rasulullah, penghubung kita dengan orang-orang soleh. Itu sholat. Sekarang kita enggak sholat. Secara hakikat loh ini. Hubungan kepada Allah putus, kepada Rasulullah putus, kepada orang soleh putus. Makanya orang yang nggak sholat itu nggak kebagian doa orang soleh, kan rugi. Udah doa kita nggak manjur, doa dewekan mah nggak kebagian doa orang sambungan. Ya kayak kita kalau nggak nyambung gimana urusannya? Ini kalau kabelnya orang nyambung. Lampu ini kalau kabelnya nggak nyambung, gimana mau nyala? Nyambung. Pelan-pelan belajar. Belajar sebagai hamba ya seorang mukmin itu tadi. Iman itu bukan no extra thinking only, bukan cuma ngomong tapi harus ada perilaku. Dan nyatanya kalau dirangkumkan di rukun Islam itu
Berarti orang beriman buktinya sholat, orang beriman buktinya puasa, orang beriman buktinya tanya, itu pasti begitu. Atau dibalik, sholatnya landasannya iman, nanti balik-balik nih, puasa landasannya iman, pergi haji landasannya iman, itu yang sah, itu jadi amal soleh. Amal soleh itu yang punya landasan iman, baru dinilai amal soleh. Bersaudara karena iman. Semua perilaku kita itu karena iman kepada Allah, sampai kita bertetangga pun karena, bukan karena apa namanya, ya karena hanya gak enak perasaan, tapi karena memang perintah Allah. Masalah etika bertetangga nih, karena belum boleh. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, kan? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan memuliakan tetangganya. Berarti ketika kita bertetangga, landasannya bukan karena enggak enak, tapi karena itu landasannya iman. Makanya kalau landasan iman, karena landasannya bukan di situ, karena jangan beda warna kalau silaturahmi sama tetanggaan. Kita sering bicara ridho Allah nih. Tahu nggak ridho Allah itu di mana? Salah satunya. Ridho Allah itu di mana? Allah taruh di mana? Salah satunya ini loh. Ridho Allah itu ditaruh di tetanggamu. Artinya apa? Ketika tetanggamu ridho, kau punya tetanggamu, maka Allah ridho. Kudu baik-baikan sama tetangga. Ada ridho Allah di situ. Sampai malaikat Jibril menyangka tetangga itu sampai seolah-olah mendapat waris, kan? Disembunyiin di situ. Ridho Allah. Nah, maka ketika kita bicara tadi, ini biar kemanusiaannya, ya rasa kesal, rasa itu kadang ada. Menghindar itu bukan karena benci, karena menghindari kotornya hati, itu juga ada pelajarannya. Jadi semua perilaku kita harusnya berlandaskan iman kepada Allah. Hebat. Sibuk lah. Makanya saya bilang teman-teman, kalau doa minimal tuh awal doa ratib itu bagus banget tuh. Sanaan alaika itu. Itu malaikat bingung nyatatnya tuh. Sebanyak makhluk yang ada di muka bumi, aku memuji engkau ya Allah sebanyak jumlah makhluk yang kau ciptakan. Coba berapa jumlahnya? Banyak gitu. Pendek tapi hebat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah begitu terus. Nah, urutan doa yang bagus itu muji Allah banyak, terus muji Rasulullahnya banyak. Iya, di ratib cukuplah segitu udah hebat. Baru udah minta kepengenan dewek. Iya. Doa-doa itu urutannya gitu. Muji Allahnya banyak, muji Rasulullahnya banyak, baru minta. Padahal muji Rasulullah saja itu menjadi sebab terkabulnya hajat. Iya, kita mah enggak dah. Muji Allahnya dikit. Alhamdulillah amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu doang, pendek banget. Kesononya malah banyak mintanya. Karena doa kita mah belum doa ibadah, tapi doa permohonan itu, karena mukanya muka permohonan. Iya. Ada perintahnya, iya perintah ud'uni astajib. Malah ada hadisnya ad-du'au mukhul ibadah. Artinya apa tuh? Mukhul itu apa? Ad-du'au mukhul ibadah. Artinya apa? Ini kalau di manusia apa namanya? Otaknya? Ya. Paham nggak mana hadis ini maksudnya? Iya, hadis ini keluar karena bagi yang berdoa itu menyadari akan kelemahan dirinya. Bahwa kita nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, bersandar penuh kepada
Dan salah satu bersandar kepada Allah lewat doa tadi. Ada ketawaduan, makanya doa itu induknya ibadah satu hadis begitulah. Mana memaknai hadisnya mesti benar. Ini mah doa mintanya yang banyak. Sifat merasa apa namanya? Kelemahan dirinya nggak ada. Ya podo wae. Ya jadi buat teman-teman inilah malam hari ini ingatin saya dan kita dari makulanya yang ini bahwa orang mukmin ya kita belajar menuju arah itu. Jadi mukmin yang baik berarti senantiasa memuji Allah. Satu, jauh dari ngeluh. Udah muji Allah aja. Terus untuk bisa memuji Allah yang banyak, kudu banyak ingat akan pemberiannya kepada kita, anugerahnya kepada kita. Nikmat yang telah diberikan kepada kita. Terus banyak mengingat itu. Yang gak usah yang panjang yang banyak-banyak. Yang ada di tubuh kita aja. Nah kalau sudah ikut itu nanti ada rasa mahabbah. Nah ketika ada rasa mahabbah maka ada ketunduk patuhan, margub namanya. Maka kita akan otomatis mau melakukan kewajiban kita sebagai hamba. Sebagai bukti syukur kita. Sholat bukti syukur. Kan ada ya Abdul doa alhamdulillah gitu ya, benar hadis ya. Abdul doa alhamdulillah, Abdul zikri la ilaha. Jadi Abdulnya doa alhamdulillah maksudnya apa? Menjadi orang yang pandai bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Ketemu teman alhamdulillah terus banyakin aja. Lakukan kewajiban, nah sibuk dengan kewajiban walaupun kita mah belum. Istighol kita sibuk ibadah, sibuk dunia. Istigholnya sibuk dunia, sibuk ibadah. Istighol sibuk yang mana? Dunia apa? Ibadah. Seimbang aja belum ya. Mestinya paling enggak seimbang antara dunia sama akhirat ya. Kita udah seimbang belum? Rasanya belum nih. Kalau di tubuh kita antar jasmani sama rohani kudu seimbang, harmonisasikan kan bulan kemarin kita bahas itu. Mengharmonisasikan antara jasmani dan kalau jasmani kita kasih makan yang enak-enak. Kayak besok ada satenya, itu mah makan nasi jasmani itu. Si rohaninya dikasih apa? Ya. Makanya kadang-kadang gitu. Santapan rohani yang paling bagus adalah zikir. Itu santapan rohani. Seimbang lah. Jasmaninya dikasih makan, rohaninya juga dikasih makan. Ya. Salah satu makanan rohani adalah zikir atau ilmu. Cahaya karena ruh itu, rohani kita itu cahaya bentuknya. Jadi makannya cahaya bukan makanan fisik. Dan itu yang kekal dan abadi. Ya jadi kesimpulan yang saya sampaikan malam hari ini, ini sambil santai aja. Acara puncaknya kita besok. Jadi menanamkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang banyak sehingga melahirkan semangat giroh untuk melakukan kewajiban, bahkan bisa meningkat lebih sibuk mengedepankan hak-hak Allah ketimbang kepentingan diri kita. Ketika kita berbuat kebaikan pun kita tidak merasa kita yang berbuat, tapi karena Allah yang menganugerahkan kekuatan kepada kita. Ini menjaga qalbu maksudnya, biar enggak kemerasaan tadi. Mulailah saya juga belajar menghilangkan kemelekatan yang ada di tubuh, menghilangkan keakuan dan menghilangkan kemerasaan. Karena itu menjadi cover, penutup. Orang kalau sudah gitu tercover, cover, bahasa Qurannya kufur. Jadi nutup, nggak bisa, susah, buka itu. Coba kajian kita sebelumnya, buang sifat-sifat basyariah kita, telanjangin. Bener ya kajian sebelumnya? Baru bisa ketemu.
Kalau masih sifat basyariahnya masih kuat, susah. Tercerahnya kolbu kita. Kesadaran itu ada pada kolbu kita. Kolbu yang tercerahkan, itu sebut tercerahkan dengan cahaya ilahiyah. Dalam bahasa disebut nur, nurani. Nur itu cahaya, an itu Tuhan. Jadi cahaya ketuhanan. Tapi kolbu kita belum tercerahkan. Baru proses belajar menuju ke arah itu. Salah satu caranya adalah melepaskan kemelekatan dengan hal-hal yang tadi. Kalau bab sebelumnya sifat-sifat basyariahnya, sifat-sifat tercela kemanusiaan kitanya, itu mesti dilepaskan. Keangkuhan, keegoan, kesombongan, ya merasa itulah semuanya. Selama itu masih dipakai, susah. Tetap aja. Ya jadi ini mah kalau masalah mahabbah mah pernah kita bahas. Orang yang cinta itu pasti banyak memberi, bukan meminta. Iya benar ya. Ini kalau kita cinta sama Rasul, kita minta apa memberi? Kalau orang cinta banyaknya mestinya. Tapi saya Allah bersyukur sama teman-teman. Ya apa yang dikeluarkan untuk acara besok, termasuk malam ini dan besok, itu bagian daripada ya memberi. Karena kita cinta sama Rasulullah, yang punya duit kasih duit, yang punya tenaga kasih tenaga, yang punya ya apa yang diberikan lah. Itu berarti bukti cinta. Keduanya orang cinta pasti selalu ingat yang dicintainya. Mengingat yang itu kalau bahasa Om Boy, orang yang dicinta pasti betah duduk bersama yang dicintainya, pengen berlama-lamaan, bermesraan. Ya, makanya kan kalau kita cinta sama Allah, lihat aja sholatnya pengen cepet-cepet buru-buru. Hah? Pengen buru-buru cinta. Ngukurnya diri kita aja. Kalau emang kita cinta sama Allah, tapi kalau lagi berjamaah jadi imam kudu bijak. Kalau sholat malam pasti pengennya berlama-lama, bermesraan dengan ya sama dengan kita duduk dengan istri pengennya lama terus. Kenapa? Padahal ngomongnya ngawur ngidul, tapi betah aja. Orang sholat tuh gitu. Kadang-kadang bacanya makanya tapi cinta, betah, seneng buat lama gitu. Ya jadi karena ada mahabbah, orang yang cinta itu pasti dia mau berkorban, bukan mengambil tapi memberi. Satu selalu mengingatnya. Yang kedua, orang yang cinta itu pasti mengikuti perintah yang dicintainya, menyelaraskan. Itu bukti cinta. Kalau kita cara-cara sama Rasul, kalau Rasul suruh ngaji kita ngaji. Bilang cinta sama Rasul disuruh ngaji enggak mau. Cintanya menyelaraskan. Kalau di tangganya gini, kalau kita cinta kepada Allah, buktinya cinta kepada Al-Quran. Ini saya klasifikasi nih bab cinta. Cinta kepada Allah, buktinya adalah cinta dengan Al-Quran, membacanya, belajar dan semuanya. Bukti cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah, kepada Quran, kepada Rasulullah, buktinya adalah cinta kepada sunnah-sunnahnya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Quran, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sunnah, buktinya cinta dengan kehidupan akhirat. Tuh tangganya gitu. Cinta Allah, senang belajar Quran. Cinta Allah, cinta Quran, cinta sama Rasulullah. Cinta Rasulullah, cinta sama, bukan cuma sunnah ritual loh ya maksud saya. Bukan cuma sunnah ritual kayak tadi tuh. Kemanusiaannya, karena esensi agama itu bagaimanapun akhlak tetap aja. Nah cinta kepada sunnah berarti cinta kepada kehidupan akhirat, tempat kita kembali, benar ya? Nanti tempat kita innalillahi, induk ilmu tasawuf itu cuma innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimatnya pakai inna loh, apakah tadi nih? Keseriusan Allah ngingetin kita. Kita datang dari Allah kembali. Kalau orang kembali itu pernah di situ enggak? Kembali gitu. Pernah di sono? Ompai dari sini datang ke sini terus kembali pulang. Pernah di sono enggak dulu? Dulu kita di alam azali. Sekarang di dunia harus kembalinya ke sono lagi. Itu disebut taubat yang sebenarnya. Bukan cuma istighfar, kembali kepada
sebelum mati. Makanya saya bilang kalimat ini jangan nunggu kitanya mati, sudah kembali kepada Allah. Kembali. Yang untuk kembalinya ini kendaraannya adalah ya amal-amal soleh kebaikan kita. Bekalnya maksud saya. Iya, jadi belajar pelan-pelan. Syariatnya kita sempurnakan. Setelah syariat sempurna tinggal meluruskan niatnya, penataan kolbunya, penataan ruhiyahnya. Ini diklopkan. Tidak cukup syariat, diikat kepada, ya bahasa keren ini mah, diikat kepada hakikat. Sehingga enggak kita merasa yang paling segalanya. Kemelekatan itu sudah mulai kita tanggalkan. Dilepas pelan-pelan, disapih kalau bahasa saya. Melapih urusan dunia, melepas keakuan, menyapi kemerasaan diri paling dan segala macam. Itu baru jalannya. Prosesnya memang enggak mudah. Prosesnya tidak mudah, mesti mujahadah. Ada keseriusan. Kalau setengah-setengah mah enggak bisa. Mesti ada keseriusan. Bisa ngalahin musuh yang ada di tubuh kita. Makanya kadang-kadang perlu dikirim burung ababil. Dulu yang mau ngancurin Ka'bah siapa? Ini ayat makna hakikat nih. Yang mau ngancurin Ka'bah siapa? Ka'bah itu Baitullah maksudnya. Siapa? Raja siapa? Ya Abraham. Jangan-jangan diri kita ada Abrahamnya nih. Bukan Baitullah yang di sana loh, Baitullah yang di sini. Dulu Allah kirim burung apa? Buat ngusir tentaranya Abraham. Iya. Nah, kita butuh burung-burung ababil agar si Abraha itu tidak menghancurkan. Maksudnya Abraha itu keakuan, kesombongan itu Abraha. Yang menghancurkan iya Ka'bah itu. Mana hakikatnya begitu. Sama dengan tentara gajah. Hidupnya jangan kayak gajah punya kuping. Tahu gajah? Gajah paling gede kupingnya. Tapi kalau itu dia nutup. Gitu. Orang yang kuping gua aja itu nggak bisa nerima nasihat baik, nggak nerima saran. Nah, nggak nerima saran itu berarti sifat kegajahannya ada. Ngajar surat apa tuh? Alfil ya. Mananya? Kalau dikasih nasihat nggak mau. Apa kata gua aja? Nggak menerima pendapat orang. Berarti kupingnya kuping. Oh iya. Dan itu sudah mulai menutup diri. Itu pun bahasanya cover. Kalau saya bahasa cover ntar saya diomelin. Padahal pada menutup kan. Jangan menutup diri. Sifat kekufuran itu bukan itu tadi asyadul kufar itu bukan hal-hal beda agama. Diri kita aja banyak kekufuran. Sering menutup diri, nggak mau menerima pendapat saran baik dari orang, berarti kita pun sama memiliki sifat kekafiran. Bahasa Inggris dah. Atau goblok, tapi bahasa Inggris lo ya. Jangan di bahasa Indonesia. Go blok bahasa Inggris. Kalau main volley itu Mas Arton kalau orangnya master apa namanya? Di blok. Jadi kalau dikasih nasihat itu maksudnya gobloknya bukan goblok bahasa Indonesia, goblok bahasa Inggris. Dinasihatin baik ditolak, dengan baik itu namanya tersalah lah gimana nya bahasa Indonesianya. Ya udah, tetap zikir aja sambil ngobrol, nanti baru persiapan besok karena memang besok acara puncak kita. Lagi-lagi mohon saya berharap buat teman-teman keluarga diajak besok acara kita. Masak banyak, beli motong kambing 10 alhamdulillah, motong ayamnya ibu-ibu tadi udah 5 kintal. Tuh siapa yang bikin sate apa 1000 tusuk gitu. Kalau nggak datang siapa yang mau makan? Dikirim ke rumahnya embung, datang dewek. Ya buat acara kita lah doa bareng insya Allah. Ya tetap zikir sebentar lah ya. Munajat ya sebenarnya. Munajat ya. Dikit aja lah, pelan. Yang ngopi ngerokok tunda dulu dikit. Siapkan diri kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Biar dianugerahkan keikhlasan baca surat Al-Ikhlas. Ini biar zikirnya sedikit paham nih. Kita baca surat Al-Ikhlas biar Allah menganugerahkan sifat ikhlas, kan gitu munajat tuh. Terus kita baca sebagian asmaul husna biar itu menjadi pengajaran kita dan itu menjadi nutrisi kolbu kita, makanan kolbu kita. Terus kita baca sholawat untuk menghubungkan kita, perilaku kita kepada Rasulullah. Biar nanti ada buahnya, bukan cuma disebut tapi ada buah kepribadian nyata. Ya banyak.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. 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 Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Hadi ya Ali ya Khabir ya Mubin. Ya Hadi ya Alim 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 ya Khabir ya Mubin. Ya Kafir ya
رزاق يا كفي يا غني يا فتاه يا 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 رزاق يا لطيف 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 ربي يسر ولا تؤثر ربي يسر ولا تؤثر ربي يسر ولا تؤثر ربي تميم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تميم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تميم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تؤثر ربي تميم بالخير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عليم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عليم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عليم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عليم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عليم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عليم يا عظيم يا رب العالمين يا الله يا حي يا قيوم يا عليم يا عظيم يا رب العالمين أفضل ذكري واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الشاكرين حمدا نعم حمدا يوافي ما يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلالك الكريم والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت نحسبك ولم ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على
بالملأ إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نسألك بأسمائك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم بسم الله كبي بسم الله شافي بسم الله لا يدور ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرب سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله كل نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والرسول وصل القلب والجسد والروح وتوبة النسوح وتوبة النسوح وتوبة النسوح اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية ونسألك الاستقامة ونسألك الكرمة والبركة ونسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم اجعلنا من أهل العلم ومن أهل الرضا ومن أهل القناعة ومن أهل الغنى اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولكم ربنا الصغار ولجميع أستاذنا ومعلمين ومشايخنا وأهلنا وقرابنا ومودينا ومحبين وجماعاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمتأحياء منهم والأموات اللهم يسر لنا سبت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وزلالك اللهم يسر لنا سبت نبينا محمد بذاتك وزلالك اللهم يسر لنا سبت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وزلالك ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغنا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعطنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستر يا قهار يا جبار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد المفدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون لهم فيها سبحانك اللهم وتأتون بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين صراط صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا إمام رسل السنادي أنت باب الله معتمدي يا إمام رسل السنادي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام رشد سادتي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي أدفت ياتي رد العالم يا أهيل الجود
سندي أنت باب الله مؤتمني يا إمام رسلي لي سندي أنت باب الله مؤتمني باب دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي أدفت يا جيران العالمين يا أهيل الجود والكرم ربنا في سبحانك اللهم وتعالى في السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Ikhwatul iman saudara yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Tentunya banyak kehilapan, kekurangan, mohon maaf. Insyaallah juga kesempatan. Jangan lupa sekali lagi setelah hari acara kita, semoga banyak berikan manfaat, Allah berikan kelancaran acara kita besok. Dan terima kasih buat teman-teman saudara saya yang sudah memberikan kontribusi dalam acara maulid kita untuk esok hari. Sekali lagi saya lebih banyak kehilapan, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama serangkaian zikir, sholawat dan ta'lim al-hikam yang dipimpin guru kita. Mudah-mudahan ini peringatan bagi kita semua untuk selalu memperbaiki diri kita, baik dalam bersosial maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih kepada jamaah sekalian atas kehadiran dan partisipasinya pada malam hari ini, dan mengingatkan kembali besok pagi dimulai jam 8 insyaallah kita hadir bersama-sama beserta keluarga untuk bersama-sama memperingati Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.